intersection, dimana di sini kita ada di materi ini ada pengenalan, contoh kasus, pengaplikasian, dan kesimpulan. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan, nama saya Alena Pita Putri, NIM saya 244162552011159, mata kuliah basis data dan dosen pengampunya Bapak Naufal Bahresi, MKOM. Oke, kita lanjut ke pengertian, di mana di sini IRD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas yang merepresentasikan visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan struktur database. Jadi diagram ini itu menunjukkan bagaimana berbagai entitas atau sebuah objek dalam suatu sistem yang saling berhubungan beserta atribut-atributnya gitu. Nah, IRD ini juga berfungsi sebagai peta atau petunjuk untuk memvisualisasikan atau menggambarkan hubungan data dan memiliki langkah awal yang penting dalam pembuatan database yang terstruktur dan efisien gitu. Lanjut. Nah, di sini tuh ada pengertian mengenai komponen-komponennya dan juga fungsi serta manfaatnya. Di sini pertama kita melihat ada komponen utama IRD. Yang pertama itu ada entitas. Nah, entitas itu apa sih? Jadi entitas itu merupakan sebuah objek atau konsep unik yang dapat diidentifikasi. Contohnya tuh seperti mahasiswa, buku, pasien, atau lain-lainnya. Nah, biasanya itu digambarkan dengan simbol persegi panjang kalau misalkan di dalam diagram. Lalu selanjutnya ada atribut. Nah, di sini atribut itu pengertiannya yaitu karakteristik atau deskripsi dari sebuah entitas seperti nama atau ID atau entitas mahasiswa, NIM, dan sebagainya gitu. Lalu ada relasi. Relasi merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas. Jadi contohnya mahasiswa yang mengambil atau mata kuliah. Nah, biasanya itu digambarkan dengan simbol belah tepat. Jadi kalau misalkan di dalam diagram itu dia ada simbol gitu. Simbol-simbol nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu di sini ada garis. Nah, garis itu merupakan simbol yang menghubungkan entitas dan atribut yang menunjukkan jenis dan alur hubungan di dalam diagram. Di sini kita lanjut ke fungsi dan manfaat IRD. Nah, sebetulnya IRD ini apa sih gitu? Manfaat dan fungsi itu buat apa sih gitu? Nah, dalam perancangan database, IRD ini menjadi dasar untuk merancang struktur database sebelum diimplementasikan. Jadi sebelum kita membuat database, sebetulnya IRD ini sangat penting dan sangat dibutuhkan gitu agar database kita tuh lebih terstruktur dan rapi. Lalu di dalam visualisasinya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana tentang hubungan antar data dalam sebuah sistem. Nah, di sini juga ada debugging, yaitu membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada database. Lalu terakhir ada komunikasi, yaitu untuk memudahkan komunikasi antar tim pengembang, analis sistem, dan pihak lain untuk memahami struktur datanya. Oke, lanjut. Nah, kita di sini kan udah dijelasin tadi kan komponennya. Ini ada yang lebih jelas juga gitu. Jadi sebenarnya entitas itu merupakan sebuah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda dengan satu sama lain. Jadi entitas itu kayak yang satu orang tuh nggak boleh dimiliki sama orang lain gitu. Kayak misalkan nih, NIM mahasiswa gitu. Nah, dalam satu NIM mahasiswa itu nggak boleh kan, kayak misalkan tiap mahasiswa kan punya kode uniknya masing-masing. Jadi nggak boleh dimiliki sama mahasiswa lain. Kenapa? Karena takutnya dalam NIM itu kita ada double data gitu. Jadi itu nggak boleh. Kalau misalkan nama kan semua orang bisa aja kan sama ya namanya gitu, misalkan Putri atau apa gitu, itu kan namanya yang dikatakan pasaran. Nah, sedangkan entitas ini adalah nama yang suatu yang tidak boleh double atau tidak boleh sama gitu.
makanya di antara ribuan mahasiswa atau ratusan mahasiswa gitu biasanya memiliki entitas atau name yang berbeda dari lainnya ya. Lalu di sini ada atribut. Sorry. Pencet. Lalu di sini ada atribut, di mana atribut itu berfungsi untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang digunakan dalam IRD. Ya, berikut ada jenis atribut yang digunakan di dalam IRD itu ada beberapa jenis ya. Salah satunya adalah atribut key atau atribut kunci, atau ada juga atribut simple, ada juga atribut multinilai, gabungan, dan derivatif. Lalu ada garis. Nah, dalam garis ini itu kalau misalkan kita dulu di semester 1 itu suruh bikin flowchart. Nah, itu tuh sama fungsinya untuk menghubungkan. Garis itu untuk menghubungkan alur si diagram IRD ini. Oke, lanjut. Nah, di sini aku punya contoh relasi di mana dalam suatu relasi ini ada simbol tersendiri gitu. Jadi relasi dalam IRD ini adalah hubungan yang terjadi satu atau lebih dari entitas. Relasi ini sering disebut sebagai proses dan terdapat 3 jenis relasi yang digunakan IRD, yaitu contohnya seperti one to one, one to many to many. Sebenarnya ini kurang ya datanya, salah. Nah, ini ada contoh gambar dari si relasi ini gitu. Nah, ini yang betulnya jadi ada zero or many, one to many, exactly, zero or one gitu. Nah, di sini zero or many itu satu identitas yang tidak bisa dihubungkan sama sekali atau bisa berhubungan dengan banyak entitas lainnya gitu. Contohnya kayak satu dosen itu tidak bisa mengajar, berarti dia 0 atau 0 gitu. Atau bisa mengajar banyak kelas, seperti itu. Terus juga yang kedua, one or many, itu satu entitas harus punya minimal satu hubungan, bisa lebih dari satu. Misalkan setiap pelanggan minimal punya satu pesanan, tapi bisa jadi banyak gitu. Terus ada juga satu entitas yang exactly-nya satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Contohnya setiap KTP harus dimiliki satu orang ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu itu biasanya one to one. Jadi satu orang tuh cuma punya satu gitu. Terus ada juga yang zero on one, dimana di sini dijelasin bahwa satu entitas itu tidak punya hubungan atau hanya satu. Contohnya kayak seorang pegawai bisa belum punya kendaraan dinas atau punya satu. Oke, lanjut. Nah, di sini aku punya contoh pengaplikasian IRD-nya, yaitu ini udah aku bikin di Draw.io. Jadi aku nggak nampilin cara membuatnya ya guys, soalnya agak lama karena ini bikinnya lumayan panjang. Nah, di sini aku ngejelasin gimana di sini saya sudah membuat contoh IRD diagramnya, dimana saya membuatnya di Draw.io. Tapi mohon maaf saya nggak bisa nampilin cara pembuatannya, soalnya tadi saya juga lupa ngerekam dan lumayan agak panjang proses pembuatannya. Jadi di sini saya langsung membuat yang jadinya aja. Oke, di sini ada beberapa simbol-simbol yang mungkin kita sudah mengenalnya di flowchart untuk membuat sebuah algoritma. Tapi di sini agak berbeda ya guys. Dimana kalau misalkan entitas itu digambarkan dengan persegi panjang. Jadi di sini itu mewakili objek nyata yang datanya disimpan dalam database gitu. Lalu si name, nama, alamat itu adalah sebuah atribut dimana dia digambarkan bulat atau oval kayak gitu ya. Dan di sini juga ada belah ketupat. Nah, ini belah ketupat itu digambarkan sebagai relationship, jadi atau penghubung, hubungannya seperti apa
Ini sudah. Jadi di sini ada mahasiswa, dia memiliki atribut NIM, nama, alamat. Dan di sini ada dosen, atributnya NIM, nama, alamat juga, terus seterusnya, jurusan, mata kuliah. Nah, ini sudah secara singkatnya aja. Lalu di sini mahasiswa dan dosen. Nah, jadi dia penghubungnya adalah wali. Jadi mahasiswa dengan dosen dia pasti ada perwalian atau sebagai wali dosennya gitu. Lalu mahasiswa dan dosen juga hubungannya sebagai membimbing dan mengikuti dan serta mengajar. Nah, di sini mengajar itu dia penghubungnya, identitasnya itu ID kuliah, tahun, dan semester. Terus di sini guys. Nah, si ini itu ada primary key. Nah, ini primary key itu adalah kode unik, dimana yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia hanya dimiliki atau hanya dimiliki oleh satu orang, one to one gitu. Jadi dia nggak bisa dimiliki sama orang lain gitu. Jadi primary key itu jadi contohnya ada ID kuliah, kode jurusan, kode matkul, NIM, NIP gitu. Itu contohnya primary key. Lalu di sini juga, saya nggak nulis yang kardinalnya. Jadi ada seharusnya di sini juga ada tulisan kardinal ya guys. Jadi kardinal itu untuk menunjukkan jumlah entitas yang terlibat dalam hubungan. Jadi kardinal itu misalkan kayak tadi one to one, one to many, terus many to many kayak gitu contohnya ya. Nah, lanjut, saya juga mau ngejelasin yang udah saya buat di workbench-nya MySQL. Wait. Nah, di sini saya sudah memiliki ini contoh studi kasus, dimana di sini saya mengambil contoh kasus di mahasiswa, pelanggan, anggota, pasien, dan satu lagi nanti kan saya bikin secara manual gitu sebagai contohnya. Oke, kita bikin secara manual dulu aja ya guys. Di sini kita udah dikasih tampilan-tampilan atau tool yang akan kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Jadi contoh di sini untuk membuat tabelnya kita bisa klik 2 kali, lalu bisa di paling bawah aja ya, di sini. Nah, di sini misalkan kita mau bikin apa ya, contohnya kita mau bikin di restoran aja lah ya. Jadi kita pakai nama, sini kita pakai pelanggan, sini pelanggan itu biasanya dia ada apa aja, kita pakai langsung, belum nggak pakai ID pelanggan, dia pakai integer, ini backup primary key. Nah, ini primary key itu penting ya harus. Dan di sini juga kita bisa pakai nama pelanggannya, lalu bisa pakai nomor telepon. Pengen pakai integer aja, nomor telepon integer. Lalu juga ada di sini tanggal email, boleh email contohnya. Oke, udah selesai. Ini agak sih kita bisa di halaman sih, nggak apa-apa lah. Lalu aku di kelas dulu, lalu kita juga bikin sini klik 2 kali lagi. Oke, lalu di sini ada menu. Biasanya di menu itu sampai lah ya.
soal harga aja lah ya. Oke, ya sudah. Kita di sini bisa menghubungkan. Ini sudah ada antara pelanggan dan juga menu. Dimana di sini kita tinggal menghubungkan pemesanan. Nah, ini tuh sebagai contoh dari penghubungan antara pelanggan dan menu. Sini kita ganti aja lah ya, jadi pesanan. Nah, penghubungnya, relationship-nya kita tambahin, boleh ditambahin si jumlah pesanannya, atau juga kita bisa tambahin total harganya. Sudah selesai. Oke, ini contohnya. Kita sudah memiliki 5 contoh studi kasus. Ini akan jelasin sedikit ya. Di sini ada pelanggan dan juga menu penghubungnya, relasinya di sini dia pesanan. Nah, di sini penghubungnya itu ada pelanggan, ID pelanggan, juga ID menu dari yang akan kita pesan gitu. Lalu di sini kita bisa tambahin jumlah pemesanan atau total harga. Kebawahnya juga sama. Sini saya juga punya contoh studi kasusnya, yaitu mahasiswa. Dimana tadi ada contoh yang diagram itu si mahasiswa dan mata kuliah. Jadi satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah, dan mata kuliah juga bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Itu banyak mahasiswa. Sini bakalan ada inputnya UTS dan UAS, tambahin. Lalu sama ini juga ada pelanggan dan produk. Kalau misalkan kalian mau bikin toko bisa tuh guys, pakai database buat nyimpen servernya. Terus ini juga satu pelanggan itu bisa mengambil banyak produk, dan banyak produk ini bisa diambil oleh beberapa atau banyak pelanggan. Di sini juga ada anggota dan buku, dimana sama di satu anggota, satu orang bisa meminjam banyak buku, dan banyak buku bisa dipinjam oleh beberapa anggota. Satu buku bisa diambil oleh beberapa anggota gitu. Sama ini juga pasien dan dokter. Ini hasil relasinya. Belum diganti lagi. Ya apa-apa lah. Pasien dan dokter, oke. Dimana satu pasien ini bisa ditangani oleh beberapa dokter, dan beberapa dokter bisa menangani beberapa pasien. Di sini ada keluhannya apa dan resep dokternya apa. Oke, penjelasan singkatnya seperti itu. Kalau kita balik lagi ke sini. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah IRD itu sebagai alat bantu yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar dua dan suatu sistem. Melalui IRD kita dapat memahami bagaimana setiap entitas seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah itu bisa saling berhubungan dan data apa saja yang bisa disimpan. Nah, IRD ini juga membantu perancangan basis data agar lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami sebelum proses pembuatan database dilakukan. Dengan menggambarkan entitas, atribut, serta relasinya, IRD ini meminimalkan kesalahan dalam perancangan dan memastikan setiap data saling berhubungan secara logis. Jadi secara umum itu IRD berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar entitas dalam sistem, menentukan kebutuhan data yang harus disimpan, lalu menjadi dasar pembuatan tabel dalam database relasional. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai IRD intersection.
Semoga bisa membantu dan mudah dipahami. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.